Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menjawab sebuah soal dari suatu data kelompok. Di sini diketahui sebuah datanya adalah titik tengah dan frekuensi. Nah, hari ini kita akan mencoba mencari rata-rata, median, modus, dan yang lain-lain ya. Sekarang kita akan mencari dulu rata-rata. Nah, mau mencari rata-rata, pertama-tama kan kita harus tahu titik tengah. Nah, ini udah pas banget, titik tengah sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan cara mencarinya menggunakan coding. Nah, di sini saya akan menggunakan coding. Di sini akan saya beri simbol dulu. Misalnya saya mau rata-rata sementaranya adalah yang 185,5. Berarti di sini akan saya tulis UI, berarti di sini 0, di sini min 1, di sini min 2 ya. Ini saya jadikan rata-rata sementara. Di sini 1, di sini 2. Nah, kita harus cari FI UI dulu kan. FI UI berarti ini 7 dikali min 2 berarti min 14, ini min 10, ini 0, ini 9, ini 12 ya. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah min 3. Oh ya, setelah itu kita cari C, karena kan nanti kita butuh C. Nah, kita C-nya cukup cari aja selisih antara dari sini ke sini. 185,5 dikurangi 171,5. Di sini C-nya kita dapat 14. Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumus rata-rata dengan menggunakan coding, yaitu A plus sigma FI UI dibagi sigma FI dikali C ya kan. A nya kita tadi mengambil sementara adalah 185,5 ya, ditambah di sini sigma FI UI nya saya dapat min 3 dibagi sigma FI nya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 45. Kita bagi 45, kemudian kita kali C-nya adalah 14. Nah, di sini saya dapat min 3 dikali 14 dibagi 45 yaitu adalah min 0,93. Nah, berarti sini saya dapat 184,57. Sekarang kita akan mencari median. Nah, tadi kita sudah dapat ya, frekuensinya ini jumlahnya adalah 45. Boleh dulu nih, sebelum kita mencari median, kita cari FK nya dulu. Frekuensi kumulatif di sini 17, kita tambahkan lagi 17 tambah 13 yaitu 30, tambahkan dengan 9, 39, tambahkan dengan 6 yaitu 45. Nah, kelas mediannya harus kita cari dulu kan. Kelas mediannya ada di mana nih? Berarti kita 45 dibagi 2 ya, yaitu 22,5. 22,5 sampai di mana? Oh, sampai di sini nih, di sini ya. Nah, tapi ini kan bukan TB ya, jadi kita harus cari dulu TB-nya. Cara mencari TB-nya cukup mudah, kita tinggal karena TB-nya itu kan ada di antara ini ya, di antara 171,5 dengan 185,5. Berarti kita cari TB-nya, kita hitung aja 171,5 ditambah 185,5 dibagi 2. Cara ini hanya berlaku kalau diketahuinya titik tengah ya. Kalau misalnya yang diketahui langsung data BB dan BA, kita bisa langsung cari TB-nya. Oke, ini kita hitung dulu. Karena diketahui titik tengah, berarti kita cari TB-nya dengan cara seperti ini. Yaitu sini kita dapat 178,5 ya, ini sebagai TB. Berarti kita akan mencari median, berarti median sama dengan TB-nya 178,5 ditambah tadi frekuensi dibagi 2 itu 22,5 ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti sebelumnya adalah ini 17 ya, 17 pernya adalah frekuensi dari median itu sendiri 13 dikali tadi C-nya kita dapat 14 ya, C-nya 14. Cara mencari C bagaimana? Tadi sudah dikasih tahu ya, tinggal dikurangi aja atas dengan bawah, ini dengan ini boleh. 171,5 dikurangi 157,5 kita dapat 14. Oke, tinggal kita hitung 178,5 ditambah 22,5 dikurangi 17 dibagi 13 dikali 14, di sini kita dapat 5,923 ya. Nah, berarti ini kalau dijumlahkan jadi 184,423. Nah, sekarang bagaimana dengan modus? Modus itu yaitu yang paling besar frekuensinya. Nah, kebetulan paling besar frekuensi juga ada di sini ya. Nah, berarti otomatis TB-nya juga sama, ini juga ya kan. Berarti bisa langsung kita hitung aja nih modus. Berarti TB-nya 178,5 ditambah D1. D1 berarti selisih dengan ini yaitu 3 per
3 ditambah selisih dengan yang di bawah ini D2, berarti yaitu 4, kita kalikan dengan C, C-nya adalah 14. Nah, berarti ini sama dengan 178,5 ditambah 3 kali 14 dibagi 7, kita dapat yaitu adalah 6. Berarti sini kita dapat 184,5. Berikutnya kita akan mencari ukuran letak data, ada kuartil, ada juga desil. Di sini saya akan mencoba mencari kuartil Q3 dengan Q1. Kalau Q2 tadi sama dengan median ya. Nah, kalau mau cari kuartil atas atau Q3, berarti kan 3/4. 3/4 dari jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi 45. Berarti sini kita dapat di kuartil atas yaitu 33,75. 33,75 dari mana nih? Ada di sini. Letaknya dari sini. Nah, kita berarti harus cari TB-nya dulu. Cara mencari TB untuk Q3 sama kayak tadi ya. Berarti karena ini kok kasusnya kasus di tengah, berarti kita harus hitungnya 185,5 ditambah 199,5 dibagi 2. Nah, di sini kita dapat yaitu 192,5. Ini akan jadi TB untuk Q3. Nah, berikutnya kita bisa langsung aja, berarti Q3 sama dengan TB-nya dulu tulis 192,5 ditambah 33,75 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, karena dia kelasnya di sini berarti sebelumnya adalah 30 ya, dibagi frekuensi kumulatif dia sendiri, frekuensi dia sendiri berarti yaitu 9 dikali C, C-nya tadi ya 14. Berarti di sini 192,5 ditambah ini kita kurangin 3,75 dikali 14 dibagi 9. Jadi di sini kita dapat yaitu 5,83. Kalau kita jumlah berarti 198,33. Nah, sekarang untuk Q1. Q1 juga sama, kita cari dulu kelasnya ya. Kita cari dulu kelasnya, kelas Q1 yaitu 1/4 dari 45. Di sini kita dapat 11,25, berarti 11,25 tuh ada di sini ya, di 171. Nah, ini kita cari juga TB-nya. Berarti kita cari dulu TB-nya. TB-nya itu bisa kita cari, berarti 157,5 tambahkan 171,5 dibagi 2, kita dapat 164,5. Nah, berarti kita dapat di sini Q1 yaitu sama dengan 164,5 ditambah 11,25 dikurangi sebelumnya adalah 7, frekuensi dia sendiri juga 7, dikali oleh C, C-nya tadi 14. Nah, di sini kita dapat 164,5 ditambah ini kita hitung hasilnya 5,95 ya. Berarti ini sama dengan 170,45 untuk kuartil bawah. Oke, kalau misalnya ditanyakan lagi adalah jangkauan antar kuartil ya, misalkan ya ditanya adalah jangkauan antar kuartil, berarti kan kita tinggal menghitung adalah Q3 dikurangi Q1 ya kan. Q3 nya 198,33, Q1 nya 170,45. Berarti di sini kita akan dapat sama dengan 27,88. Sekarang kita akan mencari ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran sini adalah simpangan rata-rata pada satu ragam dan simpangan baku. Oke, kita akan mencari simpangan rata-rata dengan menggunakan rata-rata yang tadi sudah kita dapat. Jadi kita tadi sudah dapat rata-ratanya 184,57 ya. Nah, berarti cara mencari simpangan rata-rata itu kayak apa sih? Jadi simpangan rata-rata itu sama dengan jumlah dari hasil kita tadi mengurangi XI dikurangi X bar pakai harga mutlak ya, terus kita kali sama FI gitu. Terus nanti kita bagi dengan sigma FI. Dapatnya dari mana sih? Nah, caranya ini saya kasih contohnya aja. XI itu titik tengah loh ya. Jadi misalnya dari 157,5 dikurangi sama 184,57. Jangan lupa pakai harga mutlak ya, karena kalau misalnya dia nanti hasilnya negatif tetap akan jadi positif. Kemudian kita kalikan dengan 7. 7 itu adalah frekuensinya. Ditambah dan
dan seterusnya sampai nanti di 213,5 dikurangi 184,57 juga gitu ya, terus dikali sama frekuensinya adalah 6 kali 6 gitu ya. Nah ini dijumlah, baru nanti dibagi oleh FI nya tadi kita dapat 45. Nah sini saya tulis aja ya, jadi FI XI dikurangi X bar ini berapa, berarti 157,5 dikurangi oleh 184,57, nanti kita akan kalikan dengan 7 frekuensinya ya, sampai dengan nanti di sini 213,5 kita kurangi dengan 184,57. Jadi semuanya, semua XI yang di sini dikurangi oleh 184,57. Nah ini kita jumlah nanti hasilnya dari masing-masing ini. Jumlahnya berapa? Nah setelah saya hitung di sini kita dapat yaitu 189,49 ditambah 130. Di sini saya dapat ya. Jadi yang pertama itu dapat 189,49, 130,7, 12,09, 134,37 ditambah 173,58. Ini kita bagi 45 ya. Oke, dapatlah hasilnya 14,23. Ini adalah simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata dengan menggunakan rata-rata yang sudah tadi didapat, yaitu kita harus menjumlahkan hasil FI dikali XI dikurangi X bar, dipakai harga mutlak. X itu yang mana? Ini XI ya. Di soal ini kebetulan sudah dapat XI nya. Oke, berikutnya kita akan cari varians atau ragam, dan kemudian berikutnya simpangan baku. Bedanya di mana? Bedanya di sini kita tinggal menggantinya dengan kuadrat gitu ya. Di sini kalau saya tambahin warna merah, di sini pakainya kuadrat, nggak usah pakai harga mutlak. Kenapa? Karena kalau kuadrat udah jelas pasti positif ya. Ini tinggal dikuadratin aja. Juga tinggal dikuadratin aja. Nah, berarti ini belum ya, hasilnya bukan ini. Oke, jadi berikutnya ini akan kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, di sini kita dapat jumlahnya ini, jumlah hasil kuadratnya ini dengan sudah dikali FI, yaitu jumlahnya 13.876,8005. Oke, jadi bisa kita tulis di sini. Berarti ini adalah varians atau ragam ya. Varians atau ragam. Jadi sama dengan 13.876,8005 dibagi 45. Di sini kita dapat 308,37. Nah, kalau gitu kita akan mencari simpangan baku, bisa langsung nih ya, simpangan baku. Kita dapat simpangan baku di sini. Sudah dapat simpangan baku di sini, berarti akar dari 308,37. Nah, berapa di sini kita dapat setelah kita mengakarkannya, dapatlah 17,56. Oke, jadi ini adalah ukuran penyebaran dengan diketahui sebelumnya adalah rata-rata. Jadi cara mencari tadi simpangan rata-rata cukup XI dikurangi X bar pakai harga mutlak dikali FI, tidak perlu dikuadratkan. Tapi kalau varians atau ragam, ini kita harus kuadratkan dulu, baru kita kali dengan FI. Jangan sampai kebalik ya. Jadi XI dikurangi X bar dikuadratkan dulu, baru dikali dengan FI. Jangan setelah dikali FI baru dikuadratkan ya. Jadi XI dikurangi X bar dulu, baru dikuadratkan, baru dikali FI. Oke, setelah itu dijumlah, hasil jumlahnya dijumlah ke bawah ya kan. Setelah dijumlah, baru kita bagi 45. Dapatlah 308,37. Sehingga simpangan bakunya juga bisa langsung kita dapat ya, yaitu dengan hasil akar. Akar dari 308,37 itu 17,56. Oke, sekarang kita akan cari desil. Tadi yang belum ketemu adalah desil. Gimana cara mencari desil? Oke, kalau desil itu sebenarnya caranya sama dengan cara kuartil ya. Cuman kalau desil itu rumusnya, di sini saya akan mencari desil ke-7 ya, desil ke-7. Jadi pertama-tama kita cari dulu kelasnya. Kelas desil ke-7 itu dari mana? Berarti kita akan cari 7
ditambah jumlah frekuensinya itu 45 tambah 1 dibagi 10 kan gitu ya rumusnya ya. I buka kurung n tambah 1 dibagi 10 karena i nya atau desilnya adalah desil 7 berarti i nya adalah 7. Ini kita hitung dulu, kita dapat yaitu 32,2. 32,2 di mana? Tadi di FK itu ada di sini. Oh, di sini nih sama kayak Q3 tadi ya. Nah, di sini ini juga desil ke-7 di sini. Berarti kita udah dapat TB-nya dong ya. Contekannya udah di atas nih. Jadi kita dapat TB-nya itu 192,5 ya. Berarti langsung aja kita cari D7 sama dengan TB-nya dulu 192,5 ditambah 32,2 dikurangi sebelumnya adalah 30 ya. Dibagi frekuensi dari sendiri adalah 9 dikali C-nya itu adalah 14. Sama nggak ya jawabannya kayak yang di Q3? Enggak dong. Kan Q3 tadi dia setelah 3/4 dari 45 adalah 33,75. Kalau desil ke-7 tadi kan dapatnya 32,2. Bedanya di sini gitu ya, sehingga hasilnya beda. Oke, setelah dihitung 32,2 dikurangi 30 adalah 3 yaitu 2,2. Kita kali 14 dan bagi 9 kita dapat 3,42 sehingga di sini adalah 195,92. Ini untuk desil ke-7 ya. Agak beda-beda tipis sama Q3 ya, tapi memang beda jauh ya kan. Oke, jadi itu ya tadi kita udah bahas rata-rata, median, modus, kuartil 1 dan kuartil 3, simpangan rata, varian, satu ragam, simpangan baku dan juga desil ke-7. Kalau misalnya ditanya informasi yang lain berarti kalian tinggal gunakanlah informasi itu gitu ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Nanti berikutnya pembahasan contoh soal yang lain ya. Ini contohnya untuk yang diketahui titik tengah ya. Untuk nanti diketahui dari histogram atau dari histogramnya bentuknya sudah BB dan BA, itu akan saya upload lagi di video berikutnya. Jangan lupa kamu lihat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.